katakan kau tidak Apanya mengerti. yang gak jelas? Sudah Apanya yang sudah jelas? dikasih pemahaman. Udah jelas kok. Kamu ibarat lap, kayak lap penserbet. Serbet. Iya, kayak serbet, ngerti kan serbet nggak? Walaupun Kamu dicuci Kenapa tetap sih nggak bisa serbet. sportif? Nggak, Gitu aku lah. tahu kenapa Minta. nggak bisa Waduh. sportif. Kamu Diskusinya kalau yang minta Tuhan, Apanya yang yang bisa sportif dibilang ya? ajaranya, kayak bocah. itu kagak Kalian kan banget. udah umur, jangan Untuk menang-menangan kalau kalah-kalahan, begitu, karena kami mau sekarang edukasi. Saya nggak ada persiapannya. Nantilah kalau gitu ke depan. Kamu bertanya saja kok. Kamu di sini bertanya aja. Persiapan gue bertanya. Loh, Bertanya aja bro. oke. Jadi saya bertanya ya. Ngerti gak sih? Dengarkan baik-baik. Bertemu Bunda Gembala, orang Kristen awam itu diberikan hak untuk bertanya saja. Sekali lagi Bunda Gembala katakan, orang yang beragama Kristiani, kalau mereka itu awam, mereka hanya diizinkan bertinyi siji. Suruh kalian tuh bertanya. Gue bangga-banggain diri. Kamu sudah banggain diri kamu hebat. Kasihan sekali. Saya tidak merasa diskusi dengan kalian. Saya mau kalian bertanya. Kalau nggak mau bertanya kan nggak ada yang lain. Kamu mau saya bertanya? Sekarang saya Ya bertanya. Allah, saya mau kalian bertanya. Ini gimana Iya, sih sekarang saya otek-otek kok bertanya. malah kejam? Coba boleh diam? Ya memang Bertanya. tugas mau bertanya aja. Ya Diam, kawan Mas. Kristen mulai suruh diam itu. Coba diam sebentar, saya bertanya. Lah sekarang. kawan Kristenmu suruh diam itu. Iya, Kawan brother. Kristenmu kesurupan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Nggak nanya, malah mau turun. Jiwa baru mau jawab, malah dia bilang suruh turun. Gimana Marcel? Silakan Jiwa Baru, dilanjut Jiwa Baru. Tadi kan Marcel tanya, di mana Yesus Saya tanya waktu apa? Saya Lucifer? belum bertanya. Saya masih menanyakan. Oh, sudah itu tidak Saya mungkin. bertanya. Aduh, ini nggak bisa diskusi sekali ini. Silakan Jiwa Baru ditanggapi dulu aja daripada kita tantrum. Silakan Jiwa Baru ini Coba, edukasi. saya tanya. Dari tadi pertanyaan saya apa? Apa pertanyaannya? Iya, dari tadi itu apa Iya, dari dia tadi? tanya, makanya apa pertanyaannya kan? Lah dia sendiri nanya dia lupa gimana coba? Gila emang nih. Kau nanya kau lupa, kau nanya Itu apa? kau dengar, kau tanya sendiri sama Jiwa Baru. Dia tanya apa pertanyaannya?
Apa Karena yang dia nggak pertanyakan pernah kasih apa? kesempatan saya Tadi bertanya. kan Marcel kau nanya, tadi yang nanya tuh Marcel kan. Kau Pak Marcel yang nanya, kau lupa, kau habis nanya apa tadi kau lupa. Udah dijawab juga, ada aja sih kamu tuh. Jiwa baru aja sadar itu. Jiwa baru sadar itu, makanya jiwa baru menjawab itu karena memang sudah ada korelasinya. Itu silakan jawab, makanya dengar jiwa baru, silakan. Jiwa baru ini Kristen juga, dihargailah. Silakan jiwa baru. Yesaya 14 ayat 12 di situ dikatakan, wah engkau sudah jatuh dari langit hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Artinya di sini yang jangan korelasikan itu yang di dalam Wahyu pasal 16 tadi itu apa? Itu yang di bintang Yesus adalah bintang timur. Beda lagi kalau Yesus sebagai bintang timur, dia memang adalah cahaya fajar. Kalau pengertian Lucifer di dalam Yesaya ini adalah Raja Babel. Ini yang kalian nggak bisa pahami. Jangan samakan bintang timur dengan korelasi dengan Yesaya pasal 14. Yesaya 14:12 itu bintang timur atau bukan? Bintang timur juga bintang Mereka fajar. nggak mengerti. Yesus juga. Jadi makanya seperti itu. Kamu Marcel diem dulu lah. Aku lagi tanya dengerin penjelasan Pak Jiwa Baru loh. Enak dengerin Pak Jiwa Baru. Ya, jadi gimana Pak Jiwa? Kalau yang Yesaya 14:12 itu maksudnya gimana? Bintang rohani mungkin. Kalau tadi kan dibilang Yesus itu Lucifer kan, itu salah besar, itu salah sangka itu. Yesus bukan Lucifer, dia justru adalah Tuhan. Masa kalian mau samakan dia dengan Oh, Lucifer? kalau Yesus itu bintang timur bukan? Iya, tapi dalam arti yang bukan arti Raja Babel itu yang dihukum. Yesus itu bintang timur. Putra fajar yang dimaksud dengan Lucifer yang dalam Yesaya pasal 14. Oh, bukan. Coba ini ya. Coba ini. Gini, sudah cukup tuh, sudah dijawab sama Jiwa Baru. Sekarang kasih Loh, kesempatan kami belum bertanya. selesai loh. Iya, kamu mau bertanya apa, Marcel? Dari tadi mau tanya-tanya tapi nggak ada Ini. pertanyaan sih. Ini bintang Oke. bintang Saya timur bertanya. ini. Sekarang saya bertanya. Waduh. Siap. Aduh. Sudah siap pertanyaan? Hah? Siap. Aduh, ini bintang timurnya ini. Aduh, bintang timur ini ya. Saya Yesaya tanya dulu. 14:12 Kalian ya. silakan buka. Ih, Marcel aku lagi ngomong sama Pak Jiwa Baru loh. Jiwa Baru mengerti kok itu. Iya, iya. Ya makanya aku nanya Pak Jiwa Baru, nggak nanya kamu nggak bisa jawab. Diam dulu. Ini Bukan, bintang timur. Jiwa Baru mengerti bahwa saya mau Itulah bertanya ke kalian. Lucifernya di situ. Ini ya bintang timur ini Lucifer ya. Yang Mereka Yesaya nggak ada 14:12 ini bisa-bisa mau Lucifer bertanya kan? terus. Selalu Ya, mau oke. dibahas yang Ya diam dulu lah yang Marcel. tidak ada Aduh, ujung-ujungnya. muncung kau ini loh Ini ya, ini ternyata bintang timur ya kan? Bintang timur pembawa terang Yesaya 14:12. Ini sumbernya Alkitab Sabda ya yang saya bawa. Ini ternyata bintang timur ini adalah sudah salah bertanya satu ulang-ulang gelar. kali untuk mau bertanya ke kalian Tengah, tidak pernah dikasih kesempatan. Dah, nanti kau naik lagi ya. Aku lagi ngomong. Iya. Nanti kamu bertanya nanti. Nanti naik lagi ya. Bintang Apa yang timur ini ditanyakan? salah satu gelar Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Nah, tapi ini juga metafora iblis sebelum jatuh dari langit. Yesaya 14:12 ini tadi katanya gelar Yesus. Kok ternyata iblis? Ternyata bintang timur juga kalau kita lihat nama latinnya adalah Lucifer. Waduh. Kayak gini loh Pak Jiwa. Kayak gini loh Pak Jiwa. Konteksnya di ayat 22 itu, pasal 22 ayat 16 itu bintang timur yang gilang gemilang itu merujuk pada Yesus Kristus sendiri, bukan pada iblis itu, bukan pada Lucifer yang bintang fajar itu. Yesus bintang timur. Ya. Nama itu kan latinnya juga bintang juga. timur, Lucifer. Kalau Berarti kok dibilang Yesus Lucifer, salahnya di mana sih? Ya Ini karena gimana sih? dia bukan bintang fajar, itu yang Yesus itu bukan bintang fajar. Lu. Katanya bintang timur. Iya, bisa juga sih dia. Bisa juga. Tapi kan tidak semua harus. Gimana ya? Saya mau bilang. Gimana ya? Bingung dia Bang Baal dia bingung Bang Baal. Karena Yesus ternyata bintang timur dan ternyata bintang timur itu juga latinnya Lucifer. Bingung dia juga jadinya Bang Baal. Ternyata kok Tuhannya dibilang Lucifer. Oh iya. Bingung dia Bang. Iya Pak kan? Jiwa. Harus dibedakan dong, maksudnya bintang timur yang gilang gemilang. Kalau Lucifer nggak ada gilang gemilang dia. Hah?
Lucifer nggak ada bilang gemilang gimana. Ini Lucifer membawa terang, kok nggak ada gilang gemilang gimana. Lucifer itu membawa terang kok. Ya memang pengertian Lucifer apa sih? Memang dia iblis. Ya, Pengertian bintang timur, nama latinnya Lucifer. Ini metafora iblis gimana sih? Tuh, tapi itu Aduh katanya. Aduh katanya Rek. Waduh katanya Rek. Di dalam Yesaya itu 14:12 itu bicara tentang ejekan, nyanyian, ejekan dan sindiran kepada Raja Babel. Aduh. Aduh katanya. Ya udahlah kalau aduh. Aku naikin Marcel lagi. Marcel jadi minta naik gak Marcel? Udah kabur dia. Gak mau naik lagi. Kamu nanya lah. Ini udah aduh ini katanya nih sakit ini. Menyakitkan ini ternyata ya. Menyakitkan ya. Makanya Bang Baal tadi ngomong Yesus mengaku Lucifer itu ada datanya Wahyu 20:16. Bang Baal, monitor Bang Baal. Bang Baal. Bang Baal monitor nggak Bang Baal? Ini ada ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Unirifa di sini. Iya, Bang Baal monitor Bang Baal. Unirifa masih belum. Unirifa sudah radio Unirifa. Aduh hujan di sini Pak. Tuh. Bang Baal monitor Bang Baal. Ini ada penghujan di sini. Pak Jiwa Baru udah kata kita. Ya ini, ya, makanya Bang Baal ini biar dihantam oleh Bang Baal. Ini penghujat. Iya sih, iya ini Bang akun. Nah, aku ini ngomong baik-baik, kenapa sih? Mau bahas apa penghujat? Ya, aku mau tanya tentang aku mau tanya tentang hisab dalam ajaran agamamu. Boleh? Iya, menurutmu hisab itu apa? Menurutmu hisab itu apa? Oke lah, kalau memang nggak bisa digunakan bahasa itu tentang cuci dosa di neraka, dicuci Hisab dulu itu dosanya. sebentar, jangan alih topik. Hisab itu apa menurutmu? Ya Silakan. oke lah, kan aku udah bilang Arif, Betul lupakan ini. kata hisabnya, tapi ajaran Iya, kalian Anda tadi percaya kan dosa. diawali dengan mau bertanya tentang hisab. Coba hisab itu apa? Silakan. Ya, kan aku udah bilang, lupakan kata hisab. Taruh saya salah ngomong, tapi saya bahas tentang bagaimana kalian dicuci di neraka baru dipindahin ke surga. Boleh bahas imanmu itu? Kalau nggak boleh, boleh. Itu ya, aku mau tahu itu. Iya, Kamu saya mau tahu tanya. itu? Kamu Iya, tanya saya- itu. Itu sih sama aja sih kayak yang Yesus bilang di Markus 9:49. Semua orang juga akan digarami dengan api neraka. Sama aja sih. Kalau Semua begitu, orang. Dan oke. masalahnya Yesus itu juga datang ke dunia itu dalam bentuk orang, dalam bentuk manusia. Ya, Ini kenapa Yesus juga kamu- akan digarami dengan api gitu di neraka maksudnya. Kenapa? Iya, maksudnya gitu apa gimana? Coba. Enggak, coba ya. Di Markus 9:49 ya. Kan sudah saya sederhanakan jawabannya. Sama aja Ya. sih dengan apa yang Yesus bilang. Semua Saya orang juga- akan digarami dengan api. Nah, itu Oke, api yang itu oke. api neraka. Ini Oke, Yesus cukup. mau gimana? Yesus kan datang ke dunia dalam bentuk manusia, bisa dia orang kan. Ya, silakan dijawab. Kamu aja ngomong Yesus terus juga biar gua masuk dengerin. neraka apa gimana? Artinya Silakan. kalau artinya gantian ngomong. Artinya kalau kamu tidak kasih bicara lawan bicaramu, itu menunjukkan identitas dirimu siapa. Ya silakan dijawab, aku udah diem loh. itu. Makanya gue bilang, kasih kesempatan lawan bicaramu bicara. Ya silakan. Ya udah. Anggap orang kok saya bertanya. Aduh, kenapa sih kalian ini diskusi nggak bisa gantian bicara? Aduh, Itu Marcel itu Jangan oten potong loh. dulu, Itu bro. Marcel itu Oten oten tuh. bukan Islam itu oten. Marcel itu oten bukan Muslim kau ini. Marcel, sebentar dulu bro. Nih, kalian kan percaya bahwa dosa itu bisa dicuci dengan menggunakan api, setelah itu baru dipindahin ke surga. Ya kan? Nah, jangan lari dulu ke Alkitab. Oke, tanda petik ya. Anggap orang Kristen itu salah, kamu yang benar, Islam itu yang benar. Tapi dalam kebenaran yang kau yakini, engkau mempercayai, engkau dicuci dulu di neraka baru dipindahin ke surga. Oke? Lalu pertanyaan, bentar bro. Oke. Saya dengarkan penjelasan dulu. Oten nanya oten terus sama oten panas. Silakan. Saya dengarkan penjelasanmu dulu. Oke. Jadi saya pengen tahu bagaimana sistem kerja Allah untuk memindahkan kalian dari neraka ke surga. Kalau engkau mengatakan, oke, saya pengen dengar dulu. Oke, coba jawab dulu Natali. Sistem kerja. Saya Ya. bukan pemantau Allah Subhanahu wa taala untuk caranya gimana.
Jangankan mantau kerjanya, memandang Tuhan saya saja saya tidak sanggup. Oke, Kok nanya pertama. itu? Itu Kok udah nanya itu? Oke. Artinya kamu tidak mengerti. Artinya Oh iya kalau kamu memang, ngapain saya itu bukan, Tuhan saya itu tidak bisa saya pantau, lain dengan Tuhan Anda yang sebagaimana dia tukang kayu. Di saat dia bekerja, membuat kayu-kayu menjadi sebuah furnitur, menjadi lemari, menjadi meja, itu kalian bisa pantau. udah. Itu manusia-manusia pada zamannya bisa memantau, karena bisa kelihatan gitu loh, bisa diukur. Oke, Sedangkan cukup. Tuhan saya Gantian. itu tidak bisa saya lihat. Jadi bagaimana sistem kerjanya Allah Subhanahu Wa Taala saya nggak bisa Oke, cukup, lihat. cukup. Saya nggak Oke, bisa cukup. menilai, saya nggak bisa tahu. Oke, cukup gantian. Artinya pertama kamu sudah Selesai ya. mengaku. Sekarang pertanyaan saya dijawab. Markus 9:49 itu bagaimana? Udah. Ya kan gantian dong, gantian dong. Markus 9:49 itu gimana? Kenapa kamu panik kalau ditanya ke imanmu Saya langsung? sudah jawab. Saya sudah jawab. Terus Nah, saya jawabanmu tanya. itu jawabanmu itu perlu coba Udah benar. dijelaskan gitu loh. Udah jelas. Iya Udah jelas. Kamu jelas. sendiri Sekarang kamu mengatakan- silakan menjelaskan Markus 9:49. Kan kamu sendiri yang mengatakan bahwa kamu tidak tahu apanya yang jelas dari kalimat kamu Loh, tidak tahu. ya jelas kalau Apa saya yang nggak jelas? tahu ya sudah, kamu minta Itu apa lagi? Kan berarti sudah nggak saya bilang jelas. perbedaan Tuhan saya dan Tuhanmu. Aduh. Tuhan saya saja tidak bisa melihat Tuhan saya seperti apa. Apalagi kamu suruh saya tahu kinerja Tuhan saya. Oh tidak bisa. Oke, gantian. Tuhan saya dan Tuhanmu berbeda. Tuhanmu Oke, gantian, bentuknya cukup. manusia. Oke, Dia gantian. bekerja, bikin kayu, perabot kayu ya kan? Apa sih ya kamu ya? gitu. Apa sih ya? Lo sudah dijawab ya? Udah dijawab. Oke, gantian. Bentar dulu, Logikanya Arif. seperti Kan kamu ini nggak- ya. Sebentar dulu. Logikanya seperti ini. Ibarat pakaian ketika kotor itu dicuci lagi. Ketika sudah bersih itu dimasukkan ke dalam lemari. Ketika bersih, sama halnya juga seperti kamu orang-orang kafir. Ibaratnya serbet. Tahu serbet enggak? Ketika dicuci statusnya tetap serbet. Itu tetap sebagai untuk mencuci tangan. Tidak akan dimasukkan ke lemari. Oke, gantian boleh ya? Ya, sudah, silakan. Oke. Kan tadi si Natalin mengatakan dia tidak mengerti, tapi kalimat di belakang dia menggunakan sudah jelas. Apa yang kamu dapat dari ketidakjelasan gitu? Sesuatu yang tidak kamu udah ketahui. jelas. Apa lagi ini? Iya kan? Itu Sini udah lah, bentar dulu jelas. dong. Itu udah Bentar dulu. jelas. Apalagi yang Apanya harus jelas dari saya di depan lihat? kamu sudah mengatakan kau tidak mengerti. Apanya yang nggak jelas? Apanya yang Sudah jelas? dikasih pemahaman. Udah jelas kok. Kamu ibarat lap. Kayak lap, kain serbet. Kain serbet. Kenapa Iya, sih? kain serbet. Ngerti kain serbet enggak? Walaupun Kamu- dicuci Kenapa tetap sih nggak bisa serbet. sportif? Enggak, Itulah. kenapa Minta. nggak bisa Waduh. sportif? Kamu Diskusinya kalau yang minta Tuhan, Apanya bisa yang nggak dilihat sportif dulu ya? kinerjanya, kayak bocah. itu kadang Kalian kan banget. udah umur, jangan kayak bocah diskusi. Lo Kalian iya udah umur apanya loh. yang enggak? Apanya yang enggak Makanya jangan sportif? ditimpa. Kalau ngomong sama saya satu aja, jangan usah dikit rebutan. Satu aja lah. Dewasa dikit dong. Ya, gini, saya mau bertanya, Ah, Pak. tuh. Ya silakan. Siapa ini? Masa kita habis diskusi? Kamu loh, kalian ini loh, komal kalian. Jangan ini pula ya. kau ngatur di tempat orang. Aduh. Ya, saya mau Jangan bertanya. kau Saya mau ngatur bertanya. tempat orang. Saya mau bertanya, Ngatur. tapi sebelum saya bertanya, Bentar dulu Bang Marcel, bentar dulu Bang, minta maaf ya Bang, gantian ya Bang. Saya bukan mengatur, ya kan? Tunjukkan kalau kalian itu memang punya ilmu, ilmiah bicaranya. Tak jawab. Itu gampang gitu. Nah, kamu jangan dulu Kami mesti umat ngomongin Islam. apa nih, Ya. saya nggak bisa Dengar jawab. dulu Saya kau. pidato Kasih menjawab. Apa nih orang? Dijawab ini. Ya udah kamu lempar Kami ke umat pidato kalau kamu nggak bisa jawab. Dengar dulu kau diam. Kami Oke, umat saya- Islam mendapatkan syafaat dari Saya tanya ya. Rasulullah. Kalian ya, di dalam Saya tanya hadis sekarang, Bukhari ya, di dalam hadis Bukhari nomor 22 dikatakan, keluarlah dari neraka siapa saja yang dalam hatinya masih ada iman sebiji sawi. Oke. Pergi. Oke, oke, Nah, Datuk. kalau Saya- Yesusmu, Begini. Yesusmu, Oke. Bang Marcel, Makanya Bang saya Marcel, bisa bicara. Kalau Bang Marcel, Tadi udah kan, pidato udah udah. lagi. Udah, oke, Datuk, Apa oke. lagi? Iya, Oke, apa lagi? oke. Tadi si Natali nggak tahu. Tidak Sekarang usah pidato ke mana memberi tadi, kita udah jawab ini. Jangan Ya, jawab oke, itu, udah jawabanmu, jawabnya. Udah oke, gue udah dengar jawabanmu. Jawab ini udah ada. Iya, dengerin. Ini Gua dalam udah dengar hadis jawaban. Nabi, hadis Bukhari nomor 20 dikatakan, keluarlah dari neraka siapa saja yang dalam hatinya masih ada iman sebiji sawi. Kenapa? Hadis Karena ada Bukhari namanya itu bisa syafaat ditanggapi Nabi nggak? Muhammad. Syafaat Nabi Muhammad. Kami berselawat sudah. kepada Nabi Muhammad untuk mendapatkan syafaatnya. Oke, boleh ditanggapi Dari nggak? syafaatnya itulah kami Oke. ya
Nah, nanti Boleh akan ditanggapi dikeluarkan hadis kalau Bukhari ada itu? orang yang berdosa seperti yang dikatakan oleh Ustaz Arif tadi, ibarat baju ketika dia sudah dipakai, apakah langsung dimasukkan ke lemari? Enggak. Mau dikumas Dicuci sebelah. dulu Gantian dengan ya, dosanya. gantian ya, gantian ya. Sekarang di Pernah kasih Bidelmo, kesempatan iya, kita kamu tidak. bertanya. Sekarang di Bidelmo di Markus 94 nomor 9 dikatakan semua orang akan digarami dengan api neraka. Apa maksudnya? Oke, gantian ya. Saya ngomong Oke, begini, Ya, kita silakan. fair saja. Ya, Kalian dari tadi bertanya sudah panjang lebar. Boleh Kan enggak udah kasih jawab. Ya, kesempatan kamu bertanya kita teman untuk bertanya tadi itu. Ya, bentar dulu Bang Marcel ya. Kan tadi si Dato ini bahwa mereka ini mendapatkan doa syafaat dari nabinya Iya, dengan betul. membawa data dari hadis Bukhari. Oke, Iya, isi iya. hadis Bukhari mengatakan bahwa barang siapa memiliki iman sebesar biji sesawi, betul? Betul. Oke, sekarang coba kamu jelaskan bagaimana orang yang di dalam neraka itu punya iman. Orang di dalam neraka itu Ketika punya iman. dia pernah mengucapkan di dunia La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bukan menyembah manusia yang bernanot kayak Kristen, bukan menyembah manusia yang pernah mati terkutuk kayak Oke. Kristen. Oke, Diam cukup. dulu, jangan kepanasan. Orang yang menyekutukan Allah dengan segala sesuatunya, di dalam hatinya ada sebiji sawi iman dengan pernah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, pernah berselawat kepada Nabi Muhammad. Makanya dalam hadis dikatakan Tahu nggak, perlu yang tanya sampaikan tadi itu. keluarlah dari api neraka jikalau engkau mempunyai iman sebiji sawi. Oke. Nah, sekarang di Ya. Bibelmu dikatakan Ya karena Markus jelas karena 9 nomor mereka 9. mencuri dan bersinah saja tetap masuk surga. dengar ketika dia Dengar minta dulu, ampun Bang Marcel. dosa, dengar ya, di Bibelmu jangankan berzina, membunuh orang, bahkan membunuh Yesus bisa masuk surga. Oke. Enggak usah lari Membunuh dulu Yesus kal bisa masuk kita. surga. Enggak usah lari dulu kal kita. Iya. Oke, perhatikan. Itu Aku tadi aku selesai dulu. gantian Aku selesai dulu. Kami umat Islam tidak pernah ya menyekutukan Allah dengan sesuatu. Tidak pernah menyembah Tuhan yang punya nama. Jangan lari dulu kemana-mana ya, seperti Jangan orang kepanasan. pagan Jangan kan kepanasan. seperti itu. Jangan kepanasan. Kami tidak pernah menyembah Tuhan yang bernanot kayak Kristen. Laqad kafaral ladzina qala, telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Tuhan Allah Nabi Isa itu Tuhan itu sendiri. Oke. Kami tidak pernah mengatakan Itu demikian. Gantian ya. kenapa Gantian lagi? dong, Gantian gantian. itu. Bang Marcel tolong Bang. Bang Marcel tolong minta tolong ya Bang. Satu. Oke, boleh saya Kemanasan. tahu. Kalau quote yang tadi mana? Kan itu. Kasih kesempatan saya ngomong satu saja. Kan itu. Udah jawabnya. Oke, Udah oke, jawab. sebentar ya, boleh Kan ditanggapi itu. ya. Ya, silakan. Lupa akun yang Oke. tadi itu kan itu. Yang kedua tadi itu kan itu. Kan itu. Ya, sebentar. Langsung Oke, langsung saya merah tanggapi. ini jalannya. Ya, tadi kau Dato Aduh, tadi kau mau ngutip dari perkataan hadis Bukhari bahwa syafaatmu diterima, syafaat Muhammad Muhammad melakukan syafaat bagi Islam. Oke. Lalu bagaimana caranya engkau mengatakan barang siapa memiliki iman sebesar biji sesawi? Pada waktu di mana kau mengatakan pada waktu di bumi? Yang saya tanya tadi, itu orang punya iman, bagaimana orang punya iman Kan di dalam iman neraka? itu dibawa dari bumi Dalam ketika dia neraka. melakukan di bumi, bukan di dalam bukan Oke. di neraka lagi. Oke. Di bumi ketika dia hidup, dia beriman satu, tidak pernah menyekutukan Allah. Walaupun dia berdosa, dosanya dicuci. Ketika dia mengatakan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, barang siapa yang ketika dia meninggal mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jannah, Itu kata saja Rasulullah. sudah aneh. Sekarang aku tanya sama kau, Markus 9:49, setiap orang Bukan, digarami oleh jangan api kau lari neraka. dulu. Maksudnya Kita apa? Jangan Ya, kau lari, sebentar ya. jangan kau menghindar Sebentar pertanyaan. ya. Kau kan bicara bagaimana Saya orang bilang punya kenapa iman itu di aneh? bumi. Ya, dengan cara tidak. Semasa hidupnya. Ini Marcel apa iya yang mau nanya Siapa ini? itu? Bang Marcel bentar ya Bang. Nanti kalau Ya. aku si Arif ini Iya, tahu iya, kok, iya. Wah, mereka ini tahu. Iya, Mereka iya, otak iya, saya iya. penghujat. Apa Saya lagi, nggak apa bisa lagi, lama apa kok. lagi? Masih diturunin mereka Iya, ini. iya, Nah, iya. bentar Bang Ya, Marcel. silakan. Apa lagi? Oke. Apa lagi yang mau Kau tanyakan? kan tadi Pertanyaan nggak mengatakan. Apa lagi yang mau tanyakan? Gimana? Apa Tadi lagi kau yang kan mau- mengatakan. Iya.
Tadi kau kan mengatakan bahwa punya iman sebesar biji sesawi dengan tidak menyekutukan Allah pada waktu di bumi. Lalu Di dunia, tadi semasa hadis- hidupnya. Nggak usah Semasa dipotong hidupnya. dulu. Nggak usah dipotong kan saya mereview kembali. Nggak usah Semasa dipotong, nggak usah hidupnya. ditiban. Iya, jangan ditiban, santai aja. Ya, silakan terus apa lagi? Bagaimanapun kau akan maju mundur kena ajaran udah lain. Apa yang kau maju? Enggak, karena saya Ya udah santai dulu, makanya jangan tiban dulu suaranya. Apa lagi? Aduh. Apa lagi? Panikan kamu. Apa Panikan. panikan ya Allah? Udah, Pertanyaanmu kamu diam dulu. Kalau nggak panik, kamu diam. Pertanyaanmu ece. Loh, kalau kau bilang ece-ece, setidaknya kamu santai dulu Karena menghadapi aku udah ece-ece. bawa data. Kamu kalau nggak ece-ece, Kan lu kamu udah bawa santai. data. Bro, Datuk, Kecuali kau aku udah bawa kasih Kamu kesempatan aja bicara lu nggak dulu bisa lah. santai, saya ngomong Ya nggak bisa Allah santai ya kok Rabbi. kamu. Receh kamu Kau bilang, kayak tapi kamu ayam, panik. pantat ayam saja terbuka tutup. Oh ya, ini apa nih ini. Kalau kamu santai Datuk, menunjukkan kamu punya ilmu. Tapi kalau kamu panikan itu menunjukkan identitas dirimu siapa. Santai lah, nggak usah tiban suaranya. Saya terus akan apa mereview lagi? kembali. Perhatikan, kau tadi mengatakan bahwa iman orang kalau doa syafaat kepada nabimu kepada Allah, lalu kalian bisa pindah ke surga dengan hasil syafaat itu. Apa? Apa? Dengan punya iman sebesar biji sesawi, engkau mengutip hadis Bukhari, oke? Iya, terus? Lalu saya tanya, bagaimana Apa lagi? orang? Aduh, nggak bisa diam ini orang. Udahlah, saya turun. Ya apa lagi tanyakan? Udah kau diam, jangan panik. Sudah berapa makanya. kali dijawab ya masalahnya ya? Udah jawab tadi kok. Loh, menurut kalian itu jawaban. Saya tunjukkan bahwa Iya, itu kalau bukan kamu jawaban. terima nggak usah, itu bukan aslu. Iya, Datanya lo saya ada. mau menunjukkan bahwa itu bukan Datanya jawaban. ada. Mari, Pantat ayam kasih ini. kesempatan saya Datanya bicara ada. bahwa saya menunjukkan itu bukan jawaban. Datanya ada. Datang lagi hadisnya. Hadis Bukhari nomor 6571. Ya, nih bacain lagi hadisnya. Ini kok otot sih ya sih loh Saya sudah menyangkal dijawab nggak tadi. hadismu itu. Dijawab Dengerin Datuk. datanya. Saya menyangkal nggak hadismu itu. Yang kau kutip tadi saya sangkal nggak? Kan belum. Iya Kenapa sih. kau panik? Apa Makanya sih? santai kau, jangan panik. Bro, Siapa yang panik? Yang panik Ya itu udah, kalau kau kamu nggak ya. panik kau diam. Apa itu yang kita panik? bahas di sesi berikutnya. Sudah Ya, dijawab, sekarang boleh Anda saya itu mau bertanya, Tadi- sudah Ya, dijawab. santai dulu, santai. Tadi si Dato mengatakan bahwa kalau ada punya iman sebesar biji sesawi. Saya katakan bagaimana orang di dalam neraka punya iman sementara dia berteriak kepanasan. Bentar, bro. Dengar ya. Ketika dia Kau hidup kan tadi mengatakan bahwa waktu di bumi ketika kan. dia semasa hidup di bumi, dia tidak pernah menyekutukan Allah dengan segala sesuatunya. Itu Termasuk hukum dengan ketika menyembah masih di Tuhan. dunia ya. Masih Ya. di dunia Semasa ya, di itu dunia. ya. Waduh. Semasa Ya, di oke, dunia oke. dia. Apa Apa sih dunia ini? dicuci di neraka? Semasa Kok apa di dengar dulu, dunia? dengar dulu, Aneh Ustaz. kalian. Loh, Dan neraka boleh. itu tuh Ya, sudah saya tempat kasih ini ya. kesempatan Ada cukup banyak bicara. punishment, ada Tolong kasih kesempatan saya bicara. reward. Boleh? Waduh, itu kalau di akhirat itu ada punishment, ada reward. Barang Iya. siapa yang ketika di dunia itu melanggar aturan-aturan agama, ya punishmentnya ya di neraka, dicuci dulu. Oke, Arif. Tetapi ketika ada iman sebesar biji sawi, pasti dia akan masuk surga nanti. Oke, saya Tapi ngomong ya. ibarat Oke, baju cukup, dicuci cukup. dulu. Kalau Oke, lem cukup. seperti Saya- kamu, kalau Nah, serbet dengerin seperti dulu, kamu, dengerin, Arif. ketika Dengerin, dicuci Arif. ya tetap serbet lah, nggak bakalan Iya, dengerin, masuk Arif. lemari. Saya Sudah, dengerin, Arif. Dengerin, sudah Arif. lah, Saya sudah kan, bilang jawabannya sudah bahwa- lengkap kan. Dengerin dulu, dengerin. Saya kan Aduh. tidak Nah, menyangkal. kita- Dengerin iya. dulu dong. Dia takut tanya Saya apa kan tadi. tidak Iya. menyangkal bahwa Ini nggak ajaran mau agama ditanya mengatakan ini, ada nggak mau ditanya Nggak, balik jangan, ini. jangan. Ya, Aduh. Nggak mau ditanya balik. Nggak usah balik. Waduh. Ternyata kalian kalau dibahas imannya ya, kalian Aku panikan bawa semua. data. Hadis nomor Bukhari nomor 22 dikatakan Gini, keluar Yang mengatakan dari kau neraka, tidak bawa kata data Rasulullah. siapa Datuk? Yang mengatakan kau tidak bawa data siapa? Iya, terus apa lagi? Ya sudah makanya jangan kau ngeyel sampai ya, sini, jangan jangan ngeyel ngeyel. ya, Apa yang jangan kau ngeyel katakan ya. Iya, teman-teman Kristen yang ada di bawah Iya, yang iya. komentarnya, Bro, kalau saya Komal nggak langsung, fair kami saya open report, aja. Saya mau kami report pertanyakan masal, silakan di mengenai report. kalian Komal punya saya ini di report asyhadu- ya. Silakan, enggak saya ini menanggapi komentar di bawah. Kalau Komal nggak fair akan saya report Nih, secara Arif, masal. Arif, gini. Silakan Arif, di gini, report Komal saya, silakan di Ya, report Arif ya. gini loh, Rip.
Gini Saya Arif, mau kalau tanya kamu sibuk mengapa- ngurusin orang, mengapa dengerin kalian dulu punya Arif. asyhadu Kalau anna kamu sibuk Muhammadar ngurusin orang Rasulullah. Taipei, dengerin dulu Arif. Kalau kau sibuk ngurusin orang Taipei, Apa kau sedang ini? mengabrulkan persoalan pertanyaan saya loh. dengar. Persoalanmu sudah kujawab. Waduh. Apanya? Kau Udah merasa dijawab jawaban dengan itu? atas, Pak Arif. Coba Dengar. kita bahas. Benar nggak Kau Coba jawabannya? kalau orang bertanya, Iya. bedakan dengan debat ya. Anda bertanya, ketika Anda sudah Islam menjawab, ya sudah. Oh iya, kau kasih Gitu kan? kesempatan lah saya bertanya juga. Kau Ah, mau Mas- Udah Marcel Marcel ini. dulu lah ngomong dari tadi Marcel ini ganggu. Coba kau Marcel kau ngomongnya. Kau diam. Jawab aja dah tadi. Udah. saya mau tanya Iya. seperti Ya, silakan, yang apa lagi kalian yang bertanyakan? barusan ngomong si Apa Datuk lagi yang barusan bertanyakan, ngomong Marcel? saja. Apa lagi yang Asyhadu bertanyakan? anna Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Apa? Asyhadu anna Muhammad Ini kok agak lain memang dari Apa tadi lah kau ini? pertanyaannya. Pertanyaannya agak lain dari tadi. Kobil Ya, saya dibunuh, bertanya apa sesuai dibunuh dengan ada apa di yang Al-Quran. kalian Apanya? Yang kau tanyakan itu yang mana yang benar? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu kan kalian punya ayat lah. Aduh. Mana? Apa sih? Ya Allah, tapi. Saya bertanya kalian tanya, apa sih? Padahal itu Asyhadu ayatnya anna kalian, Muhammadar yang Rasul. Asyhadu setiap hari anna kalian ilaha teriak illallah ya. 5 kali sehari. Asyhadu anna Masalahnya ilaha Anda itu illallah. pertanyaannya nggak lengkap, Marcel. Iya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Coba diulang Marcel diulang coba. Ustaz, Apa cepat yang ulang. sudah? Iya. coba ajari dituntun Bang Datuk pelan-pelan. Iya, dia. Artinya Asyhadu an saya la sekarang ilaha illallah. artinya Ini. Asyhadu kasih an la kesempatan saya ilaha ngomong lah. illallah. Kalian dari tadi Coba tadi kau ulang. si Kau siapa? ulang. Dia nggak mau Datuk, kau jangan yang ngomong paksa. kalian nggak pernah kasih kesempatan dia bicara. Sama itu saya kalian nggak pernah kasih kesempatan Sudah dia jangan bicara. kepanasan ya. Iya ini kepanasan terus ini. Katanya ganti. Si Marcel dia nyerocos dari tadi. Kita lihat sampai nggak sempat ngomong. Iya, Dia benar. nyerocos Bertanya terus. tentang kobil, di Al-Quran tidak ada. Saya cuma bertanya sesuai fakta. Tadi mau diluruskan sama tadi gini Marcel, tadi itu kamu salah. Setiap hari. Kamu salah mau diluruskan sama Bang Datu. Kamu salah pengucapannya mau diluruskan. Coba Bang Datu diulangi coba biar dia tidak salah. biar dia- Coba iya, diluruskan. iya. Yang Kau ikuti ya, penting kau ikuti ya. kalian mengerti Ya. maksud Kau ikuti tujuan saya. ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba diikuti. Ikuti. Astaga. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dulu kalian ribut sekali. Artinya Marcel artinya artinya Marcel silakan. Pernah mau kasih kesempatan kita Artinya. Silakan itu. Ribut sekali. Saya. Cuman itu saja saya mau bertanya. Ribut sekali. Bikin malu saya kalian. Artinya apa Ustaz? Artinya Intinya alam maha besar, aku bersama Muhammad adalah Udah tadi itu udah sah. utusan Allah. Sudah. Ya, jadi Aduh, muridnya Bunda Natalia berhasil hari ini. Luar biasa. Sebentar ya. Itu kan saya baru terjemahkan. Sekarang saya baru mau bertanya. Kalian ini ribut sekali. Baru seperti sepenggal itu saja kalian sudah ribut. Kayak sudah seperang dunia ketiga ini. 720 orang Memalukan. 720 orang nih. Memang fakta begitu. Dan tadi kita ngomong nggak bisa. Coba diulang lagi. Ulang lagi. Saya sudah terjemahkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Sambil mangkat ini. Lihat Saya kan begini. tidak pernah Asyhadu an bisa la selesai. ilaha illallah. Akan diulang terus seperti ini. Akan diulang terus seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak sah itu Muhammad tadi. kuda cuki. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia udah mau hujan, turunkan. Dia udah mau hujan, turunkan. Dia bilang Ya udah. gitu, diturunkan. Karena kalian tahu. Udah, turun. Oke, bagus Ya, Marcel. betul. Ini KTP dikirim. Ya, KTP dikirim. Nih si jiwa baru bilang itu tidak sah. Kan dia nggak ada Iya, dia. karena kau yang bilang keberkosa. Enggak, Alasannya apa nggak sah? Alasannya nggak sah, Pak. Si jiwa baru kok yang ngomong. Sekarang aku nanya sama kau. Kalau tadi kan pertanyaanmu sudah kejawab. Belum. Sekarang aku tanya sama kau. Markus Belum kejawab. 9:49. Belum kejawab, Datuk. Udah jawab datanya dah. Semua orang akan digarami dengan api neraka.
Kapan Yesus mengeluarkan orang dari neraka? Datuk, aku itu bahas imanmu. Ya, Iya, kita ganti-gantian, ganti-gantian. Dengerin dulu. Sekarang aku Dengerin nanya, di dalam Markus 9:49, semua orang akan digarami api neraka. Kapan Yesus menyelamatkan dari neraka? Kamu bawa ke situ, kamu mau ngindar. Macet. Kok macet? Macet. Hadis yang kau bawa itu. Macet. Dengar dulu. Jangan apa-apa kau bilang macet. Saya Aku ini orang nanya Kristen. Markus 9:49. Setiap orang akan digarami api neraka. Kapan Yesus menyelamatkan dari neraka? Iya, kau lari ke Alkitab. Kau lari ke Datanya mana? Aduh. Dengerin ya. Tadi Gantian ketika bicara. kau Gantian tanyakan, dulu bicara. datanya mana? Aduh, Tadi gantian kau dong. tanya tentang Islam, dicuci dosanya di dalam neraka. Aku tunjukin datanya bahwa Nabi Muhammad lah yang menyelamatkan kami umat Islam dari api neraka. Ada datanya. Saya Sekarang sangkal nggak ketika datanya. Markus, Yang menyangkal datanya siapa? Markus 9:49, Aduh, lari ketika kau ke Alkitab. Kristen Artinya kau nggak digarami kuat api dengan neraka, imanmu. mana datanya Yesus menyelamatkan kau dari neraka? Tunjukkan datanya. Iya, sekarang kita lari ke Alkitab. Kau nggak kuat bahas imanmu. Silakan. Ya udah, kalau kau silakan. Markus Lalu kita 9:49, bahas imanmu. tunjukkan datanya. Oh. Yesus akan menyelamatkan Kristen dari api neraka. Tunjukkan. Ini Ya. kan tanya balik namanya. Kan ada feedback harus ya. Loh, Jangan kalian ini yang bertanya. dari dulu nih, dengerin Arif. Dari dulu kalian memang selalu mirroring saya Nggak tanggapi. bisa, Ya, nggak dari bisa, dulu. nggak bisa. Lu Dari jangan dulu. ditanggapi Bukan lah. begitu. Saya ini orang Kristen. Lu Coba jadi sekali tanggapi kalau memang kamu itu pahami sudah ditanggapi aja. ini loh. Tanggapi aja. Enggak, yang ada di otak gua dengan kalian lari ke Alkitab itu cara kalian untuk mengaburkan persoalan. Lu kan sudah dijawab ya, tinggal kita Tanya yang dijawab. tanya. Mari saya buktikan itu Iya. jawaban apa narasi. Kok ada dalilnya, kok ada narasi? Ada dalil yang menyangkal Dalilnya. dalil itu Sekarang aku siapa? tanya sama kau. Saya memang menyangkal dalil Markus itu. 9:49. Emang saya Ketika sangkal dalil dikatakan itu? setiap orang digarami api neraka. Tuh, kan? Tunjukkan satu data saja. Yesus menyelamatkan orang dari neraka. Tunjukkan. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Dalilnya mana? Datuk, gue jadi Dalilnya ketua mana? lo lihat lu yang udah tua. Dalilnya Benar, Bos. mana? Lama kamu jadi Islam, lo gak kuat dengan imanmu. Mencret. Kok mencret? Kalau kau nggak mencret, kenapa lari dulu ke Alkitab? Gitu loh, kalau nggak mencret kau. Markus 9:49 dikatakan ya, semua orang, setiap orang akan digarami api neraka, alias dibakar dulu dalam neraka. Yesus tidak pernah mengatakan aku akan mengeluarkan Kristen dari api neraka. Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Kalau ada Kristen diselamatkan dari api neraka, aku bayar kau 1 HP. Nih dengerin ini. Tadi saya sudah katakan, ya. Jawab. Kenapa sih kamu nggak bisa Jawab. dibahas imanmu? Kenapa? Jawab. Kan imanku sudah kau jawab tadi. Sekarang kau jawab. Biarkan saya membuktikan. Jawab. Datuk. Jawab. Markus 9:49 dikatakan setiap orang akan digarami api neraka. Tunjukkan satu saja ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus akan menyelamatkan Kristen dari api neraka. Tunjukkan saja. Oke, dengerin ya, saya sedikit kasih tanggapan ya. Jangan kamu berpikir bahwa iman Kristen harus dicuci dulu di neraka baru ke Islam. Tunjukkan baru datanya. ke Itu surga. apa namanya? Setiap Yohanes- orang akan digarami api neraka apanya? Ya, itu lain poin. Enggak seperti di otakmu. Poin. Ya. Kita Yohanes 10. Kita baca. Inilah kau tanya, tapi kita ngomong kau jangan potong. kau menipu. Ya. Di dalam Markus 9:47, Kau tanya, tapi kita mau jawab, kedua kau matamu, potong. kata Yesus ya, cungkilah kedua matamu, kata Yesus. Jikalau matamu menyesatkan kamu, lebih baik kamu tidak punya mata masuk ke dalam kerajaan surga daripada engkau dilemparkan ke dalam neraka. Karena setiap orang akan digarami api neraka. Sekarang tunjukkan sama saya, Yesus menyelamatkan Kristen dari api neraka.
Udah, berarti kamu nggak siap bahas Imanu. Kita lari ke Alkitab. Saya nanya kok. Kamu tuh ketawa. Macet. macet? Macet. Kamu loh yang macet. Saya udah bilang. Kamu ngerti nggak bahasa gua? Kamu nggak siap dengan Markus kita lari ke Alkitab. 9:46 kita ya. Kita ya. Markus 9:46 kita baca. Iya, Markus 9:46 kita baca. Iya, kita bahas ke situ. Cukilah kedua Tapi kau matamu. akui dulu kau nggak siap dengan Imanu, biar kita lari ke situ. Kok nggak siap? Kok sudah bawa? Markus Jangan makanya kau bilang, 9:46 jangan kita kau ya. bilang aku Nih. macet. Aku minta Iya. sama kamu, kalau kita Gitu mau ya. bahas Nih, Alkitab, nih. akui kamu nggak siap dengan Imanu, biar kita bahas Alkitab. Dan jika matamu menyesatkan nggak mau engkau, ngakui. cungkilah, Sulit kamu. cungkilah, karena lebih baik engkau masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Nah sekarang di dalam ayat sebenarnya, karena setiap orang akan digarami dengan api neraka. Silakan tunjukkan Yesus menyelamatkan Kristen dari api neraka seperti yang saya bawakan data tadi. Silakan. Ya, kamu ngerti bahasa Indonesia yang baik kan? Kalau kita mau bahas Alkitab, Jawab. aduh ini orang. Kamu ngerti nggak Jawab. artinya? Saya mau mengarahkan diri saya untuk menjawab pertanyaan. Jawab. Iya, saya jawab. Saya jawab. Silakan. Tunjukkan Oke. saja. Nah, sekarang saya akan jawab. Kamu akui, kamu nggak siap bahas Kok bisa Imanu. aku akui? Kan udah saya bikin data Kalau tadi. kau memang itu kau dengerin. Kalau Nabi kau bilang, Muhammad aduh. mengatakan, keluarlah kalian hai orang muslim, ketika ada satu sebiji sawi saja ada iman dari dirimu. Nabi Muhammad mengeluarkan. Sekarang di Bibelmu tunjukkan, dikatakan dari manapun kau cari literasinya, Yesus menyelamatkan Kristen dari api neraka. Tunjukkan. Dato, hadis Bukhari yang kau bawa itu kan saya tidak sangkal, ya. Itu Supaya sangat, kan udah kenapa lagi? Kenapa lah kamu Terus setiap sekarang kali aku saya nanya datang- sama kau. Kamu malu ya? Markus Kamu panik. 9:49. Setiap Yang orang menyatakan akan kau tidak bawa digarami api data neraka. siapa? Yang Tunjukkan mengatakan kau datanya. tidak bawa data siapa? Yang mengatakan kau tidak bawa data Nah, siapa? sekarang aku mirroring. Data yang kau bawa Datanya itu. di mana? Macet lah. Macet. Ditanya data kejang-kejang. Yang aku tanya itu Yesus, bukan Paulus. Lanjut, Bang Mbak Terlia sama Jiwa Baru. Ditanya data, enggak bisa jawab. Nih, setiap orang Zeka naik ke atas, Zeka naik ke atas, Zeka. Saya nggak mau digiring kemana-mana. Tadi bilang nggak menjawab. Pas mengakui apa yang saya akui. Saya udah bawa data kok. Dibilang saya nggak Kenapa mengakui. ini kalau ngomong nyerocos gitu deh? Kenapa ya? Gak bisa gantian. Iya. Kita bawa data ketika ditanya, kenapa umat muslim itu dicuci dulu dosanya? Namanya juga orang pakai baju, terus mau masuk ke tempat yang bersih, lemari, emang langsung masuk ke lemari itu? Enggak, kan dicuci dulu kan. Assalamualaikum, Dek. Wah, mantap ini bunda kita ini Rita. Waduh, Ada mute, anak-anak bunda di sini. Ada itu di samping itu di samping. Di samping di bawah, di samping Oh, ada bawah. anak bunda. Apa kabar bunda? Lanjut dulu. Sehat? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bunda baru bisa memperlihatkan wajah bunda yang manis ini karena bunda juga punya kegiatan di belakang layar. Oke. Tadi bicara tentang dosa. Teman-teman Kristen tuh harus paham ya. Dosa itu bukan benda, tapi sesuatu yang abstrak, yang tidak berbau, tidak berbentuk, tidak bisa ditowel-towel, yang adalah konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, maka kita berdosa. Kalau kita melakukan perbuatan baik, maka kita mendapatkan pahala. Sebenarnya sih apa relevansinya dengan kemahaadilan Tuhan di situ? Di situ membuktikan bahwa Tuhan kita itu maha adil, bukan Tuhan yang suka-suka bapak moyangnya aja gitu loh. Kan ada tuh kayak gitu Tuhan kan,
Giliran orang benar dihukumin, orang berdosa dimaafin, diampuni, dicintai, kan lucu. Itu namanya ketidakadilan dalam sistem keagamaan tertentu. Saya nggak bilang agama manapun ya, tapi ya kalau ada begitu ya nggak adil. Nah, dengan adanya neraka dan surga itu membuktikan Allah itu adalah Tuhan yang sangat-sangat adil. Kenapa? Karena lu kebayang gak sih lu mati dalam keadaan masih belum bayar hutang, tiba-tiba lu yang berhutang, ya orang yang kalang kabut, lu enak aja melenggang kangkung masuk surga, ya kan? Makanya ada yaumil hisab, makanya ada yang namanya hari penghakiman. Itu bentuk keadilan Tuhan. Aneh saja kiranya kalau ada surga di mana ketika orang mati tuh tiba-tiba lu masuk surga aja gitu tanpa ditanya lu pernah ngapain dulu waktu kecil, kamu pernah ngapain dulu waktu umur 25 tahun, kamu pernah nyolong keledai enggak, kamu pernah menjolimi perempuan sundal enggak. Lah kalau tiba-tiba kamu masuk surga aja berarti Tuhannya bukan Tuhan yang konsisten begitu. Ya, jadi teman-teman, memang ada perbedaan teologi dan perbedaan eskatologi atau perbedaan dalam ranah ini kita bicara eskatologi ya, karena kita bicara konteks surga dan neraka. Eskatologi itu salah satu ilmu yang mempelajari terkait tentang apa yang akan terjadi nanti. Ya, kalau soteriologi bicara tentang keselamatan. Maka dalam eskatologi Islam yang namanya nanti setelah kematian ada yang namanya disebut dengan yaumil hisab, di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua perilaku kita. Nah, itu teman-temanku ya. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa kok di Islam itu harus masuk neraka, beberapa orang Islam yang mana dulu, nggak semua orang Islam masuk neraka langsung. Makanya ada orang-orang yang mati dalam keadaan syahid itu mereka langsung goes to surga tanpa perlu dihisap, seperti nabi-nabi, anak kecil yang belum balik, orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, mereka tuh goes to heaven tanpa perlu dihisap. Kenapa? Ya memang aturannya begitu. Nah, karena Allah Tuhan Maha Adil, yang nanti dihisap itu adalah orang yang ketika dia di dunia dilihat sholatnya ternyata bolong-bolong, nggak sempurna, maka dilihat ada nggak sholat sunnahnya, dilihat sholatnya sempurna, dilihat sholat sunnahnya sempurna, ya sudah dia nggak perlu lagi banyak cerita, karena Allah sudah mengatakan orang yang benar-benar sholat itu pasti akan menghindarkan dirinya dari maksiat. Makanya kami umat Islam kalau masih bermaksiat tapi ngakunya sholatnya diperbaiki gitu ya, seperti itu. Nah, jadi itulah perbedaan kita. Nggak masalah sih kita beda, nggak mesti harus sama kan dalam hidup ini. Nggak, kalau kita sama ya nggak seru. Di Kristen aja tuh beda-beda gitu ya, gitu. Jadi kalau ada Bunda Gembala hanya mau teman-teman Kristen yang awam tidak mampu membuka camp, kredibilitasnya tidak ada, kapabilitas tidak ada, jangan berdebat dengan Bunda. Berat ya nak Bunda ya. Silakan Takut, bertanya ya? saja kepada Bunda yang edukasi. Bukan takut, tapi di Islam itu kami nggak boleh zolim. Kalau orang awam berdebat dengan saya, ya saya berarti Berdebat sama itu kayak masa apa profesor perlu? ngajak Gini, berdebat itu kan yang diperlukan bicara, bukan Silahkan Bukan. Marcel bertanya Ilmu. aja. Waduh, Maaf kalau ya, nggak bisa bukan debat. bicara. Sorry ya, di kami itu Bertanya. berdebat itu bukan bicara aja. ODGJ juga bisa bicara. Di kami dalam Islam itu berdebat itu dibutuhkan kecakapan, intinya intelektualitas. Kalau nggak punya argumen intelektualitas, Anda dengan argumen saya tidak perlu saling tapi saling saya harus ketemu. maaf, itu kan hak saya, kok maksa? Oh, bukan saya maksa. Saya nggak mau memaksakan diri saya untuk berdebat dengan orang awam. Kenapa? Itu merendahkan diri saya. Saya downgrade. Saya maksa. Nggak, kalau kamu awam, kamu tanya aja. Kalau kamu berilmu, boleh debat sama saya. Pak John, di mute dulu. Itu aturan saya. Ya, saya tuh orang yang tidak diintervensi sama manapun. Jadi saya punya aturan bahwa Islam mengajarkan kami tidak boleh, barang siapa yang menuntut ilmu untuk mengolok-olok orang jahil dan mendebat para ulama, finar, kata Allah, kata Rasulullah. Jadi saya nggak mau. Saya mau orang awam itu bertanya, saya kasih ilmu. Dan kalau kamu berilmu, ya kamu buktikan kamu berilmu. Satu, buka camp. Kedua, tunjukin kamu pernah menimba ilmu di mana. Kalau kamu orang awam mendebat sama saya, ya udah saya kalah aja, kamu menang aja. Karena kami tidak dianjurkan untuk menang-menangan kalah-kalahan, karena kami mau edukasi. Saya tidak ada persiapannya. Nantilah kalau gitu ke depan. Kamu bertanya saja kok. Kamu di sini bertanya aja. Apa persiapan gue bertanya? Loh, Bertanya aja, bro. oke. Jadi saya bertanya ya. Ngerti gak sih? Dengarkan baik-baik. Bertemu Bunda Gembala, orang Kristen awam itu diberikan hak untuk bertanya saja. Sekali lagi Bunda Gembala katakan,
Orang yang beragama Kristiani, kalau mereka itu awam, mereka hanya diizinkan bertinyi siji kipidi bindi gimbili. Kenapa? Bunda Gembala tidak mau merendahkan diri kalian dan merendahkan diri Bunda. Kenapa Bunda merendahkan kalian? Ya, masa kalian sama kayak gini? Kamu coba berpikir. Saya udah jago MMA-nya, terus kamu nggak pernah belajar karate, tiba-tiba saya ajak kamu naik ke ring tinju. Artinya saya jahat, mau membubuki orang yang nggak ngerti apa-apa. Nggak boleh, harus sepadan dalam pernah baca makanya belajar buku Who is this Allah? apa itu buku itu gunanya apa untuk debat? Ya, kalau itu saja Ya, kamu saya tanya, belum buku baca. itu gunanya untuk debat apa? Kalau itu saja kamu belum baca. Gini loh bro, Berarti kalau ilmu saya belum tanya apa sampai. kamu pernah membaca buku ortodok, buku semua buku kanonisasi ortodok kamu sudah baca? Kamu sudah pernah membaca seluruh Saya tidak Deuterokanonika? baca semua. Enggak usah deh. Kamu Tapi sudah saya cukup membaca semua mengerti. Bible enggak? Ngapain kamu baca buku yang ditulis oleh manusia sementara Bible aja enggak kamu baca semua? Lalu kamu meminta saya untuk membaca buku yang enggak ada kepentingannya bagi saya. Dalam ranah dialektika, saya ini punya yang namanya adalah fokus utama kajian. Fokus Oke, utama kalau kamu- kajian saya adalah prodinya komunikasi. Diam dulu. Itulah kenapa saya nggak mau debat sama orang awam. Kenapa? Tadi Orang awam bangga-banggain itu diri, orang awam. biar 1 jam kita dengar-dengar Apa sih? ngomongnya nggak jelas. Bangga-banggain diri. Saya dari tadi suruh kalian tuh sekali bertanya. kamu. Kok bangga-banggain diri? Kamu sudah banggain diri, kamu hebat. Kasihan sekali. Saya tidak merasa diskusi dengan kalian. Saya mau kalian bertanya. Kalau nggak mau bertanya kan nggak ada yang lain. Kamu mau saya bertanya? Sekarang saya Ya bertanya. Allah, saya mau kalian bertanya. Ini gimana Iya, sih sekarang saya otek-otek kok bertanya. malah kejam? Coba boleh diam? Ya memang Bertanya. tugas mau bertanya aja. Ya Diam, kawan Mas. Kristen boleh suruh diam itu. Coba diam sebentar, saya bertanya. Lah sekarang. kawan Kristenmu suruh diam itu. Iya, Kawan brother, Kristenmu kesurupan itu. brother, tolong diam. Tuh kawan Kristenmu udah kesurupan. Bro, Kesurupan pneuma dia tuh. bro, tolong diam sebentar, Tuh, saya tanya. suruh tuh. Nah, oke. Kamu suruh kawanmu diam itu. Udah, dia sudah Suruh kamu diam. kawanmu dulu, bukan saya. Saya udah diam. Nah, sekarang saya tanya kau. Kalian bertanya saja. Kau buka Al-Ma'arij. Tunggu dulu. Bentar. Kau buka Al-Ma'arij ayat 40. Bentar dulu. Bentar dulu kau lah. tahu nggak posisi kau di sini? repot Posisi sekali kau kau. tuh belajar Bertanya, bukan sudah menyuruh-nyuruh bertanya, aku. Saya bertanya repot lagi. Kenapa orang Kristen tuh kelakuannya kayak binatang terus ya? Saya suruh kamu bertanya bukan nyuruh-nyuruh. Kau bertanya di sini bukan nyuruh-nyuruh aku. Aku bukan budak kau. Kau pikir aku orang Kristen diperbudak sama ayat-ayat di kitab kau? Kita cuma Aku asal ini tanya, nanti independen. kau tanya di ayat mana? Di ayat mana? Ya, Silahkan ayat mana? kau bertanya. Kalau Sekarang kau saya butuh tanya dalilnya kau yang berdasarkan ayat bacakan, bukan saja. aku yang kau suruh-suruh. Ya sudah kau tanya apa yang kau Sekarang saya tanya. bertanya berdasarkan ayat, kalian bilang saya disuruh-suruh. Kau bertanya, tahu ngerti bertanya? Bertanya itu gini loh, siapakah, mengapakah, bagaimanakah pengertian dari ayat ini? Bacakan ayatnya. Bukan aku yang kau suruh-suruh buka ayat. Kau pikir kau, aku pembantu kau. Saya pertanyaan saya. Nggak ada Saya atur adab lagi. Kristen-Kristen ini loh. Di mana-mana atur orang pertanyaan Kristen saya. kalau agamanya Protestan, Shush, kenapa kau kau jarang terlalu beradab? ribut. Saya tanya sekarang. Kau yang ribut. Silakan, Sekarang saya kau tanya. tadi suruh Kau diam, bertanya saya kan? tanya sekarang. Ya silakan. Ya udah kau tanya. Berdasarkan Al-Ma'arij 40, di situ ada tiga oknum. Ada aku, ada Tuhan, dan ada kita. Coba tolong dijelaskan itu bagaimana aku siapa? Yang mengatakan Tuhan di siapa, dalam kita Quran siapa? surah Al-Ma'arij ada 3 oknum siapa? Yang mengatakan dalam Quran surah Al-Ma'arij yang kau maksud itu ada 3 oknum siapa? Loh, di ayat kalian makanya saya suruh baca. Bukalah baca. Makanya yang saya tanya, yang mengatakan di situ ada 3 oknum itu siapa? Nama orangnya siapa? Ahlinya namanya siapa? Apakah dia ahli bahasa Arab, ahli tafsir, goblok atau pun scholar, baca atau di ahli situ, dia teologi tahu kami? ada 3 orang. Ada 3. Makanya aku bukan tanya, 3 orang, yang tapi mengatakan kalau 3 oknum di situ siapa? Bukan Yang 3 mengatakan orang, siapa? tapi ada 3 pokok. Sekali lagi saya tanya ya, Ustadz Arif, 3 kalau pokok. orang ini tidak mampu menjawab, kita butuh pasien lain. Ada 3 Siapa pokok. ahli Kenapa? Kalian yang mau kasih mengatakan tendang saya? di Karena kalian dalam nggak bisa jawab. Jangan malu. bukan nggak bisa jawab, saya tanya. Segala kuasa sudah ada di Undang Oh udah, udah. Saya bertanya Mau saya sekali baca? lagi ya, Saya yang bacakan, saya mengatakan bacakan di ayatnya. ayat itu, Kau mau silakan, saya bacakan silakan. Kamu mau Ya, saya bacakan silakan. ayatnya? Nggak usah tantrum, biasa aja. Baca memang dari tadi aku suruh kau bacakan terjemahannya kan? Ya, maka aku itu satu. Bersumpah dengan Tuhan. 2. Aku sudah ada Tuhan ya. Aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya dalam kurung
matahari, bulan, bintang. Sesungguhnya kami, di situ kami itu lebih dari satu orang ya. Benar-benar Maha Kuasa. Nah, silakan kau jelaskan itu. Oke, diam ya, kau bertanya. Oke, saya yang jelaskan, diam, tutup mic. Saya akan mencoba untuk mengatakan hal yang jangan jadi binatang. Saya lagi menjelaskan. Saya paling nggak suka kalau ada anak hewan yang minta bertanya, kita jelaskan malah ganggu. Sama seperti ini. Aku bersumpah demi pemilik kamar ini bahwa kami betul-betul mampu merapikan kamar ini. Sis, Coba kau tunjukkan diksi. Aduh, hewan ternak ini emang kenapa sih pantas Yesus mengatakan Bani di luar Yahudi itu anjing? Karena kelakuannya emang kayak begini. Saya lagi menjelaskan, jangan ganggu dulu ya. Tolonglah, jangan kesurupan pneumahagios di sini ya. Tunjukkan kalau kau tuh manusia. Jangan tunjukkan Kristenmu di hadapanku. Saya lagi menjelaskan. Kau kan bertanya. Kalau kau bertanya, yaudah kau di bawah, kau dengarkan di bawah aja ya. Karena kau ganggu aku. Sama seperti saya berkata, aku bersumpah demi pemilik kamar ini sesungguhnya kami mampu membersihkannya. Bukan berarti ada 3 oknum. Aku yang bersumpah demi pemilik kamar ini, aku juga yang punya. Aku dan kuasaku membersihkan kamar ini. Aku bisa beli pembantu, bayar pembantu untuk bersihkan kamarku. Bukan berarti pembantu itu termasuk kepada Tuhan, pemilik kamar ini tidak, karena aku punya kuasa. Karena kata nahnu untuk Allah itu Allah dan kuasanya. Kalau misalnya aku bayar orang untuk bayar pembantu, tetap aku yang membersihkan karena aku bayar orang untuk jadi pembantu di kamar ini. Nah, kau mengatakan bahwa di ayat itu ada 3 oknum. Coba aku tanya sama kau, siapa ahli bahasa Arab kah, ahli teologi kah, mau dia agamanya Kristen kek tapi dia ahli dalam bahasa Arab kah, gramatikal bahasa Arab dia kuasai seperti Izutsu Toshihiko, Louis Maaluf, Snok Horgonye, ahli-ahli yang beragama Kristen yang pernah mengatakan bahwa surat Al-Ma'arij itu terindikasi ada 3 oknum, namanya siapa? Kau nggak mampu jawab dari tadi. Maka kau hanya berpolemik dengan ketololanmu yang nggak paham Al-Quran karena kau mengutip dari terjemahan lalu kau menghilangkan konteks ayatnya. Inilah kenapa aku katakan kau mau mati sampai kapanpun kau tetap akan tolol dan dungu. Kenapa? Ya kau memilih untuk dungu. Kau bertanya, aku menjawab, tapi kau nggak mau dengarkan jawabanku. Makanya kau kuturunkan. Kenapa? Ya memang kau itu bukan orang yang butuh jawaban, tapi kau berpolemik dengan kedunguanmu. Makanya aku tanya dari tadi, kau punya kapabilitas apa berdebat sama aku? Kalau kau menguasai ilmu, misalkannya ilmu bahasa Arab, kau boleh berdebat sama aku. Kau luruskan setiap kesalahpahamanku dari ilmumu. Tapi kalau kau cuman mengaku punya Roh Kudus dalam dirimu dan kau berkata-kata sesuai dengan arahan Roh Kudus kau suruh Roh Kudus kau keluar lalu dia naik ke komal ini masuk ke dalam badan siapa dengan aku berdebat. Aku berdebat dengan Roh Kudus kau aja. Capek aku melayani kau. Ya, jadi tolong Roh Kudus kau suruh keluar, kalau perlu suruh Roh Kudus kau berhadapan dengan aku dan aku ngobrol dengan Roh Kudus kau. Biar aku yang debat pakai Roh Kudus kau kan bisa tuh bahasa-bahasa manapun. Ya, bahasa-bahasa luar negeri kan Sikira Baraba bisa. Sama aku aja Roh Kudus kau berdebat, jangan dengan kau lah, karena kau nggak ngerti bahasa Indonesia. Mungkin Roh Kudus kau bisa ngerti bahasa Indonesia, biar sama aku berdebatnya ya. Sama kita di analoginya. Aku bersumpah demi pemilik kamar ini dan sesungguhnya aku benar-benar bisa membersihkan kamar ini. Ya akulah. Aku bersumpah atas diriku sendiri karena aku yang pemilik kamar ini dan aku juga yang membersihkan kamar ini karena aku mampu berkuasa. Kami itu, nahnu itu artinya adalah aku dan segala kuasaku. Kuasaku apa? Aku telepon pembantu. Aku suruh orang mengerjakan. Bukan berarti orang itu adalah pemilik kamar ini. Kau kan nggak ngerti diksi-diksi begini. Kenapa? Karena kau umat terjemahan. Itu pun kau salah. Diksi bahasa Indonesia pun kau nggak ngerti. Nah, makanya aku tanya untuk memvalidasi argumen kau. Tadi kau bilang apa? Apa salahnya berdebat? Yang penting kan argumen. Kau bukan argumen, kau congortologi dekku. Makanya aku bilang argumen itu apa? Argumen itu pernyataan-pernyataan yang seharusnya ilmiah. Kalau kita dalam ruang publik yang diskusinya ilmiah, harus ilmiah jawabanmu. Maka contoh aku bilang, di dalam kekristenan itu masih sampai detik ini masih bertengkar tentang siapa Yesus. Itu kata siapa? Beberapa profesor dan doktor. Artinya perkataanku itu divalidasi oleh orang berilmu. Atau contohnya gini, Kristen adalah agama yang terindikasi sinkretisme. Siapa yang mengatakan? Para ahli. Ahli yang seperti apa? Ya ada namanya Ben Abrahamson. Jadi orang-orang yang nggak sembarangan, orang-orang yang belajar. Lah aku nggak tahu kau pernah baca buku apa. Kau sebutkan nama satu buku. Kau sudah baca buku ini. Kalau kutanya kau pernah baca buku Harry Potter nggak?
Itu kalau kau bilang aku nggak bisa jawab, aku nggak pernah baca, lalu bisa aku bilang, kau tolol, kau dungu, nggak bisa debat sama aku. Apa kayak gitu-gitu? Memvalidasi seseorang itu berilmu atau tidak? Tanyakan kapabilitasnya, tanyakan kredibilitasnya. Contoh kayak aku, kalau kau tanya apa kapasitasku, aku mahasiswi prodi komunikasi penyiar Islam yang mana penelitianku adalah debat dan diskusi lintas agama, dan itu skripsiku. Aku punya teori-teori, landasan teori terkait diskusi lintas agama berdasarkan azas-azas Islam, dan itu menjadi skripsiku, penelitianku tentang itu. Jadi kalau kau tanya tentang aku bisa menyebutkan teori komunikasinya apa, metodenya apa, ya, dalilnya apa. Lah kau naik ke sini bertanya, disuruh bertanya. Kenapa Kristen-Kristen yang naik di Komal Islam kalau ada aku disuruh bertanya itu udah kejang-kejang gitu loh. Nah, ini Ya udah, silakan sebenarnya jual bertanya lagi, kecap anak ini. bunda. Kalau saya lihat, saya dengar ini kecap aja semuanya, banggain diri, nggak ada. Ya, nggak ada. pendapatmu nggak ada manfaatnya. Yang mengatakan aku jual kecap kan kau. Iya kan, katakan lu, dan kau nggak penting. Ilmu apa skripsimu itu nggak ada Yang masuk mengatakan ku jual kecap tuh kau. diskusi. Yaudah, indikasi kalau aku apa topiknya? Topiknya adalah kau bertanya, aku menjawab tuh topiknya. Topiknya adalah Kristen bertanya, Unrifa menjawab. Apa? Yang nggak bisa jawab apa? Yang mana yang nggak bisa ku jawab? Ya kan tadi nggak tahu itu bahasanya tadi, masih ada Tuhan dan Tuhan yang apa ini? Udah belajar bahasa Indonesia dulu ya. Udahlah, Belajar saya bahasa Indonesia dulu. tahu lagi Ya. saya itu apa yang Belajar dibahas. bahasa Indonesia dulu ya. Bisa menjawab pertanyaan itu, indikatornya seperti apa? Contoh gini nih. Diri, saya pikir orang juga mau dengar sih. Enggak aku. Sorry ya, mengatakan kalau kita seorang akademisi itu bukan membangga-banggakan diri, itu namanya realitas, dan itu adalah Itu fakta. harus diuji Kok dengan nggak bisa? diskusi. Kok Kalau nggak ada topik Tunggu, diskusi nggak tunggu bisa dulu. ukur. Kapasitas kau mengujiku apa? Tunggu dulu. Sorry, jangan samakan saya dengan Tuhan Anda. Tuhan Anda diuji sama setan, saya nggak mau. Saya yang harus menguji saya orang yang lebih berilmu dari saya. Kamu lebih berilmu dari saya. Kalau saya bilang begitu gimana? Kamu lebih berilmu dari saya nggak? Kalau kamu lebih berilmu dari saya, kamu boleh nguji saya. Kamu lebih berilmu nggak dari saya? Ayo kita saling menguji. Gini, masa dosen diuji sama murid? Nggak ada ceritanya begitu. Yang menguji murid adalah dosen. Kamu nggak tahu saya siapa? Ya makanya perkenalkan dirimu. Kamu sekolah apa? Nggak perlu. Kita debat aja. Apa? Ya wajar lah aku nggak tahu kau. Kau nggak memperkenalkan dirimu. Nggak sombong kayak kamu. Kau nggak suka sombong. Saya suka semua unjuk kayak Sorry, kamu. mengatakan kita seorang akademisi dalam ranah dialektika itu bukan kesombongan, tapi itu supaya orang tahu bahwa mereka mendengarkan omongan. Coba kau tunjukkan definisi kau tunjukkan kesombongan definisinya begitu. Diskusi apa dulu, baru ketahuan kamu hebatnya. Nah, maaf, yang diskusi sama saya itu bukan orang awam, diskusi sama saya itu orang yang berilmu. 1 jam. Iya benar kau. Kecap namanya. Iya, terus kau mau ngapain? Mau curhat? Bukan, kamu terlalu banyak sekali ngomong tentang Mau diri bertanya kamu nggak? sendiri. Mau bertanya Itu nggak? kebohongan Mau semua. bertanya nggak, Kristen? Udah diam Pak John, mau bertanya udah ada diam aja. Udah diam, jangan terguncang dong. Masa baru disuruh tanya aja udah terguncang gitu? Biasa aja kali. Oke, Pak John, kalau mau bertanya. Ingat ya, Kristen awam sama saya jangan berdebat, karena itu menurunkan value saya dan merendahkan diri kalian. Karena nanti kalian babak belur. Jadi yang bertanya kepada saya itu orang awam yang berilmu, boleh buka cam lalu kita diskusi dua arah. Ya, yang berilmu. Yang berilmu itu ciri-cirinya adalah dia memiliki literasi ketika bicara. Dan literasinya itu minimal mungkin website dan situs yang umum yang dipercaya oleh banyak orang, paling kecil itu. Dan paling bagus itu jurnal. Tapi kalau tidak punya data dan literasi, kalau sumber primer itu kitab suci masing-masing. Kalau tidak punya data literasi, jangan debat sama saya ya. Saya minta maaf ya, udah kalian menang aja. Udah saya akui kalian menang. Oke? Gitu. Oke, yang Kristen aduh, ganggu sih. Udah di bawah aja, nonton aja tip-tip layar ya, di bawah tete ya udah. Kamu curhat sama orang tuamu aja bilang, "Mas, ini Pak bangga-banggain dirinya, aku tersakiti." Gitu ya. Jangan sama saya ya. Capek dengerin kamu dari tadi curhatnya ya. Kita di sini mau edukasi publik. Oke, di sini kita mau mengedukasi publik, bukan mendengarkan keluh kesah kamu yang dililit utang pinjol. Maaf ya, mungkin kamu punya masalah keluarga, hadapi dulu masalah keluarganya, selesaikan dulu ya. Mungkin saja kamu tuh kayak punya problem pribadi. Jadi aku nggak mau ikut campur. Saya mau di sini ditanya. Masa ditanya aja kalian gitu aja, kalian kejam? Saya nggak nanya loh. Ini belum bertanya loh saya loh. Sempat saya bertanya apa nggak mencereret kalian ya? Kalian disuruh tanya aja udah kejam-kejam. Bertanya saja ada Bunda Gembala bilang kan,
Bertanya aja lu udah menceret, apalagi kalian ditanya. Oke. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.